Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Naila Channel. Di video kali ini saya akan membuat video menanggapi komentar video saya yang saya unggah 1 tahun yang lalu tentang operasi hemangioma yang dialami anak saya, Naila. Sebenarnya saya udah lama pengen membuat video ini, tapi waktunya belum sempat dan sekarang baru sempat. Oke, sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk membangun channel ini dan semoga bermanfaat. Satu lagi, jangan lupa tonton video ini sampai habis agar informasi yang ingin saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak ada yang miskomunikasi. Semuanya saya tulis di sini agar tidak terjadi informasi-informasi yang nggak jelas, karena biar jelas makanya saya tulis, takut lupa gitu ya. Sedikit saya ingin bercerita awal mula anak saya terkena hemangioma. Tanggal 2 November 2017 Naila lahir. Dan waktu 1 minggu setelah lahirnya itu muncul titik merah di hidungnya. Saya anggap itu mungkin karena kena nyamuk atau bagaimana. Setelah saya tanya dan konsultasi ke teman-teman atau ke saudara gitu, itu katanya itu mah tanda lahir, nanti bakal hilang sendiri. Seiring berjalannya waktu, saya kan kasihan dengan kondisi anak yang seperti ini, dan apalagi kalau ditanya sama orang-orang kenapa anaknya begitu. Nah, saya inisiatif untuk konsultasi ke dokter anak di usia Naila itu 1 tahun. 1 tahun saya konsultasi ke dokter anak. Di sana pertama itu dikasih salep, diperiksa, dikasih salep. Habis itu saya pakai ini tuh salepnya sampai 1 bulan. Nah, 1 bulan kemudian saya kontrol ke sana. 1 bulan saya kontrol ke sana, nggak ada perubahan. Setelah pemakaian salep itu 1 bulan dan salepnya udah habis, itu nggak ada perubahan, dan saya minta untuk ada tindakan lebih lanjut. Nah, saya minta ada tindakan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter bedah plastik. Kebetulan di rumah sakit tersebut nggak ada dokter bedah plastik, makanya saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit di Grand Wisata itu, di sana saya konsultasi pertama langsung ke dokter bedah plastik. Habis konsultasi di dokter bedah plastik, ngobrol-ngobrol konsultasi, saya ceritain dari awal mula munculnya tanda ini, dan dokternya pun langsung menyarankan untuk operasi. Dan langkah sebelum operasi kita harus ngikutin prosedurnya dulu. Hari berikutnya saya datang ke sana untuk cek lab dulu, cek darah, terus rongsen, buat mengetahui apakah Naila itu benar-benar siap dan sehat untuk dioperasi. Nah, habis itu saya besoknya lagi setelah udah nerima hasil labnya itu, saya dibalikin lagi ke dokter anak untuk membaca hasil labnya itu apakah benar-benar Naila itu siap buat dioperasi apa enggak.
Nah setelah itu lanjut lagi ke dokter bedah plastik untuk menentukan schedule kapan Naila dioperasi. Nah setelah kita ngobrol ketemu sama dokter bedah plastik, ditentukan itu kalau nggak salah hari Sabtu. Nah hari Sabtu sekitar 1 tahun lebih yang lalu lah. Nah dikasih tahu prosedur-prosedurnya, dan di situ jatuhlah hari Sabtu. Dan sebelum operasi Naila itu harus puasa selama 8 jam dari jam 8 pagi sampai operasi itu jam 3 sore. Operasinya itu berlangsung sekitar 2 jam lebih lah, 2 jam lebih. Saya nungguin di sana 2 jam lebih. Setelah operasinya selesai, nggak lama saya dipanggil sama dokter, dan saya menemui dokter dan diarahin buat ke ruang, ada ruangan itu di situ. Semua orang yang habis operasi ditaruh di situ, banyak ya. Nah, nggak lama kemudian Naila itu bangun dan biusnya mungkin udah habis, bangun dan langsung nangis. Nah di situ kita sedih karena posisi hidungnya udah di perban, posisi perbannya itu penuh, ada darahnya. Nah di situ dia kan karena puasa dan belum makan apa-apa, di situ kita juga nggak boleh langsung ngasih susu ataupun makanan karena dia harus kentut atau pipis ataupun berak dulu. Nah di situ nggak lama untungnya dia langsung kencing, udah langsung kencing, langsung dikasih disusuin sama ibunya. Nah video ini saya buat hanya untuk membantu berbagi informasi dan pengalaman. Awalnya sih saya bikin video yang dulu itu hanya untuk dokumentasi. Emang dulu awalnya bikin YouTube, tapi bikin dokumentasi biar tetap ada walaupun Naila udah gede nantinya. Tapi ternyata banyak di luar sana yang anaknya itu mengalami hal yang sama dengan anak saya, dan banyak yang bertanya, bahkan mungkin ada yang WA karena saya kasih nomor teleponannya. Dan saya nggak berpikiran kalau emang di luar sana itu banyak ternyata yang kena penyakit hemangioma. Dan di sini saya nggak ada niat buat sok tahu atau bagaimana, ini hanya berbagi informasi. Seandainya ada yang ahli bedah atau dokter lain yang nonton, ini cuma sekilas info aja ya, nggak ada unsur atau kepentingan yang lain gitu. Oke, itu hanya cerita singkat perjalanan saya operasi Naila dulu ngurusin ya pengalaman itu yang bikin kita nangis ketika dia harus puasa. Dia harus nangis lah, kita nungguin puasa apa segala macam. Dan di situ emang benar-benar kita sebagai orang tua ya harus dituntut buat sabar gitu ya. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya banyak kan, pertanyaannya itu banyak, tapi saya pilih karena kebanyakan pertanyaannya sama, atau yang masuk ke WA itu sama, bukan konsultasi sih, nanya, ibaratnya nanya gimana. Ini ada banyak pertanyaan yang saya pilihin karena biasanya kebanyakan sama pertanyaannya. Dari Fendi Agung, pertanyaannya, kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa Pak? Anak saya juga kena hemangioma. Kalau untuk biaya operasi anak saya, karena di umur 1 tahun ya, di umur 1 tahun itu, karena kan posisi mungkin saya sendiri nggak ada biaya gitu ya. Untuk biaya saya semua di cover sama BPJS. Tapi ya kita bukannya gimana. Memang prosedur SOP BPJS itu ribet, tapi karena kita butuh ya kita ikutin aja. Ya kita sadar yang butuh biaya buat perawatan lewat BPJS nggak kita doang, jadi kita ya harus ngikutin prosedur aja lah ya. Itu semua biaya ditanggung pakai BPJS. Syaratnya kita harus ke vaskes pertama dulu, kita ikutin prosedurnya. Kita harus ke vaskes 1, terus vaskes 1 kita minta rujukan
ke rumah sakit yang mungkin terdekat sama kita. Habis itu kita dari dokter anak ke dokter bedah plastik. Nah, kalau kebetulan kemarin dokter bedah plastik saya itu langsung menyarankan buat operasi gitu. Langsung menyarankan buat operasi. Nah, kebetulan kemarin saya di daerah Tambun di Grand Wisata di Rumah Sakit Hermina. Alhamdulillah saya terima kasih banget, pelayanan sangat bagus walaupun BPJS lah. Di sana emang bener-bener lah bagus. Kebetulan dokternya juga langsung nyaranin operasi gitu. Pertanyaan yang kedua dari Kusyairi Doang. Maaf mau tanya, itu sesudah operasi tidak muncul lagi hemangiomanya? Soalnya anak saya juga ada di dekat hidung. Kalau untuk habis operasi itu nggak muncul lagi. Tapi yang karena itu kan posisi dibelek terus diangkat terus dijahit ketat gini. Jadi nggak muncul lagi sampai sekarang. Alhamdulillah udah hampir mau 2 tahun juga nggak muncul lagi gitu. Yang ketiga dari Junjep Max Ash. Itu apakah timbul dari lahir, Kak? Soalnya anak saya juga ada benjolan dari lahir. Nah, untuk pertanyaan ini udah saya ceritain tadi ya. Kalau ngeliatin tadi itu dia muncul di 1 minggu setelah lahir. Itu munculnya titik kayak jarum gitu. Itu munculnya titik kayak jarum, titik aja pokoknya. Ya, dari Siti Sulaiha. Biasanya Mbak kalau dioperasi itu anak harus umur berapa bulan? Nah, kebetulan itu anak saya waktu operasi umur 1 tahun dan pada saat anak saya mau operasi ada juga yang konsultasi, maaf nih bukan apa-apa, itu ada yang cewek bibir sumbing juga umur 2 bulan dan itu emang operasinya 1 minggu. Jadi jaraknya itu Naila sekarang terus dia minggu depan itu dia anak waktu bibir sumbing itu anak 2 bulan. Dia 2 bulan itu si anak 2 bulan udah mau operasi. Yang penting kan sebelum operasi kita cek dulu tuh anak kita apakah sehat apa enggak gitu. Selanjutnya dari Arif Permadi, operasinya itu pakai laser apa gimana ya? Itu operasinya itu dibelek, jadi modalnya diangkat dibelah saya ingat itu dibelah gini kan masalah, terus diambil itu karena si penyakitnya itu dicopot lah gitu. Selanjutnya dari Ma'al, Kak bagi pengalaman dong, ini anak saya ada tumor jinak di dekat dokter harus operasi, apakah nanti nggak membekas tak? Kalau untuk bekas pasti membekas ya, tapi itu bisa hilang karena sekarang kan banyak obat yang bagus kayak dulu saya disaranin pakai dermatik terus dan lain sebagainya yang dia itu memang harganya cukup mahal. Kalau dulu saya itu waktu anak saya kena hemangioma saya nggak mikirin ada bekasnya apa enggak, tapi saya mikirin nanti kalau udah gede, ketika udah gede tapi kebetulan belum hilang itu penyakitnya, takutnya nanti anak saya jadi bahan olok-olokan temannya dan dia minder, karena menurut saya kalau udah minder itu susah buat gimana ya, buat balik lagi lah kepedeannya gitu. Terus yang selanjutnya, apakah benar gigitan capung bisa menghilangkan hemangioma? Untuk ini saya emang pernah denger ya, tapi bukan capung, tapi semacam kayak rayap gitu. Saya pernah disaranin sama teman saya, tapi itu kan hemangioma itu menurut dokter yang dia bilang ya, itu menurut dokter saya yang dulu itu kan semacam pembuluh darah. Dia aja takutnya kalau seandainya dia luka, takutnya itu darahnya nggak bisa mampet. Nah kalau saya saranin sih coba tanya dokter dulu dah, takutnya nanti pas sudah digigitin taunya luka, malah nanti nggak mampet darahnya. Yang selanjutnya dari Caca Cipa, jadi gimana sekarang anaknya Bu, apakah benar-benar hilang setelah operasi? Iya udah hilang dan alhamdulillah sekarang udah hilang, nggak ada
tinggal bekasnya doang sih. Setelah 2 tahun ini bekasnya udah mulai memudar, asalkan kita rajin buat beliin salep yang buat menghilangkan bekas luka. Itu ada yang tadi saya bilang itu. Selanjutnya dari Krishna Gaming. Bu, saya bengkak merah di kepala, Bu. Jadi rambut saya hilang ada 2, satu besarnya 3 sentian. Kalau dipegang ngilu, Bu. Kadang-kadang gatel, apakah itu hemangioma? Terus gimana solusinya, Bu? Kalau hemangioma punya anak saya Naila, itu dia nggak sakit dipegang apa gimana, nggak sakit. Kalau ini saya kurang tahu dah, mungkin hemangioma jenis lain kali ya. Terus apa Harun MPFC, apakah harus dioperasi anak saya yang kedua hemangioma di kulit kepala? Kalau dulu ini versi dokter yang saya kemarin ke sana, itu sebenarnya ada 2 versi penyembuhan hemangioma. Tapi saya nggak tahu ya benar apa enggak, tapi saya ambil jalur operasi. Dulu itu saya dikasih solusi ada dua jenis penyembuhan hemangioma. Yang pertama operasi, yang kedua non operasi. Nah, yang non operasi pun dibagi jadi 2. Yang non operasi itu pertama pakai obat, tapi sebelum pakai obat itu anak kita itu benar-benar harus dicek dulu semua, dari semua badan, dari semua lah pokoknya dicek dulu. Nah, obat itu berfungsi katanya untuk melemahkan detak jantung. Jadi itu kan darah yang ada di sini, darah yang gumpal. Jadi ketika detak jantung itu dipompa terus normal, itu kan darahnya di sini itu kan, nah nanti dia bisa tambah gede. Nah, obat itu bertujuan untuk buat melemahkan detak jantung. Tapi karena saya takut efek sampingnya, saya jadi nggak jadi. Yang kedua yang non operasi itu suntik. Saya nggak tahu juga itu suntik di daerah mana. Pokoknya dia disuntik juga di daerah sini sih, di daerah lukanya itu, ya di daerah hemangiomanya itu. Tapi yang saya aneh tadi kan di awal katanya kalau takut kena luka takut nggak mampet, tapi itu juga disuntik juga itu di daerah sini. Tapi saya juga takut efek samping, makanya saya ambil jalan operasi. Dari yang terakhir, dari Citra Queen, anakku juga kena hemangioma, Bun, di atas alis merah kecil. Kalau boleh tahu dirujuk ke dokter kulit apa gimana ya, Bun? Kasihan soalnya cewek di muka. Kalau dulu pertama yaitu yang tadi saya ceritain dari awal, itu pertama itu ke dokter anak dulu, nanti dokter anak bisa nyaranin buat ke dokter bedah plastik. Kalau bisa sih nyari dokter yang dekat-dekat rumah sakitnya itu yang dekat-dekat rumah, biar kita nggak jauh lah buat konsultasi, ataupun kita nggak harus memakan waktu banyak sih. Setelah saya menceritakan proses operasi dan saya menjawab semua komentar-komentar yang ada di video saya sebelum ini sih ya saya ingatkan itu mau berbagi informasi. Seandainya ada ahli bedah apa segala macam yang melihat, ya jangan sampai cerita saya ini jadiin hak paten jangan sampai dijadikan patokan gitu loh, karena saya ini bukan ahli, saya itu cuma menceritakan pengalaman saya. Dan tadi masalah metode penyembuhan apa segala macam itu saya cuma menceritakan apa yang dokter itu ceritakan kepada saya, dan saya cuma berbagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalau perlu di share agar informasi ini bermanfaat buat orang lain di luar sana yang mungkin mengalami penyakit hemangioma seperti anak saya dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain, dan supaya dia juga menerima informasi ini dan tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia cari tahu gitu segala macam lah. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.